Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otakun Boxing. Jadi untuk Otakun Boxing kali ini, KJ masih ada di sebuah event. Dan kebetulan ini bareng sama beberapa konten sebelumnya ya. Mungkin nggak tahu sih, KJ bakalan gonta-ganti dulu yang upload apa ya kan. Nah, di sebelah KJ ini ada Teh Pio ya. Iya. Teh Pio, waktu kemarin KJ ngasih spesial figur hadiah cosplay walk competition di The Great Asia Africa Ritako Cosplay Festival 2022. Nah, kebetulan ini figur yang belum rilis di Indonesia. Jadi kalau misalnya si pembuat PO-nya atau pre-ordernya itu nggak nge-cut order, artinya Teh Pio satu-satunya orang yang punya ini di Indonesia. Oke? Nah, alasan KZ milih Teh Pio waktu itu adalah cosplay Violet Evergarden itu KZ kan seneng banget sama si Violetnya. Iya. Nah, Teteh itu bikin kostum itu hidup gitu. Hidupnya karena payung sih. Cuman gara-gara payung. Dan payung waktu itu pas dibuka gitu aja lihat secara sepintas gitu ya. Oh, ini Violet gitu. Pas jalan 2 kali 3 kali, nah ini Violetnya kok bagus gitu kan. Ya udah, KJ pengen bawa ini sebagai pemenang di The Great Asia Africa untuk kemarin. Dan memang kebetulan KJ itu benar-benar senang banget sama karakter Violet Evergarden. Ya, apalagi ceritanya gitu kan. Aduh. Nonton juga nggak? Nonton. Terus sayangnya itu kostumnya kenapa nggak dipakai lagi? Rental sih. Kenapa rental? Bikin lah. Kenapa nggak nyoba bikin? Lagi masih belajar. Soalnya kalau bikin kan butuh banyak bahan ya. Yang penting nyoba dulu gitu kan. Boleh lah. Mungkin nextnya apa sih tuh? Buset nih Om Editor ngeri banget. Maaf ada gangguan. Jadi waktu kemarin Violet itu satu-satunya yang cosplay Violet. Iya. Dan kebetulan di event ini juga ada yang cosplay Violet tadi. Iya, aku lihat. Heran ya, mata saya kok bisa cepet banget lihat Violet ya. Gawat banget ya. Waktu kemarin kesan-kesannya waktu pas di acara The Great Asia Africa itu gimana? Kan aku baru turun di daerah Bandung ya. Ya. Terus kayak pas baru turun, wah ramai juga. Ramai. Emang biasanya di mana? Di Jakarta aku. Jakarta? Iya. Gue deh. Di Jakarta kan kayak baru turun tuh ramai, kayak tiba-tiba penuh aja sama manusia. Sama manusia? Iya, sama orang-orang. Terus pertama dapat ini, itu gimana pemikirannya? Biasanya kan kalau hadiah cos walk itu kan nggak pernah ada yang kayak gini kan? Nah, tanggapannya apa sih? Aku kayak nggak kepikiran sih bakal menang sih, beneran. Kayak aku mikirnya teman aku yang menang. Pas Kak KJ milih itu kayak, masa sih menang gitu. Dan alasannya nggak ini ya, apa sih, nggak bagus-bagus amat gitu. Iya. Cuman gara-gara payung, Iya. detail payung doang sama cara jalan. Padahal aku cuman kayak ya cuman hormat dan payung udah. Iya, tapi itu detail yang paling jelas untuk seorang Violet Evergarden. Hormatnya dia tanpa ekspresi sebenarnya. Dan itu tuh dapat gitu kan. Dan kita sekarang bakalan buka ini. Soalnya ini kalau misalnya dari yang buka pre-order nggak dapat pembeli atau dia cut order, artinya satu-satunya. Langsung aja ini dibuka. Ini udah pernah dibuka kah? Cuman buka selewat Buka atas. Ya udah, karena ini punya dirimu, coba dibuka dulu. Aja pengen lihat. Nah, kalau Q Posket itu ada dua bentuk. Ya, 2 bentuk, 2 warna doang, bedanya itu doang sih. Kalau Q Posket. Terus bedanya Q Posket sama figur-figur yang lain itu dari sorot matanya. Dia lebih apa sih namanya, Mah? Matanya tuh glowing. Lebih glowing. Iya, matanya tuh lebih gitu tuh dia. Lebih besar-besar gini. Nah, Q Posket itu rata-rata ngeluarinnya Disney. Oh iya. Disney kayak Pocahontas, terus Beauty and the Beast, kayak gitu-gitu. Nggak tahu kenapa ya.
Toga ini kan penjahat ya, Iya, tapi kan? dibikin jadi imut-imut gini ya. Mungkin banyak yang suka kali. Suka versi begini ya. Kita buka. Nah, dan ciri khasnya Q Postcard itu dari standnya teh. Standnya itu bentuknya selalu seperti ini. Coba Om Editor lihat. Ya kan? Ini detailnya kayak gini dan kepalanya besar semi chibi. Semi chibi dan matanya juga lebih besar gitu kan. Oke, silakan. Apakah ini mau dibuka atau enggak? Tanya dulu. Dibuka. Oke, siap. KJ nggak berani nyentuh. Guntingnya ada nih. Tapi KJ nggak berani nyentuh soalnya ini udah bukan punya KJ. Nah, bukanya KJ saranin mending lurus gini. Nah, seperti ini. Jadi ini jangan sampai habis. Soalnya bisa nanti kalau mau jual lagi atau mau pindah ruangan gitu kan. Pelan-pelan. Hati-hati SpongeBob, hati-hati. Hati-hati SpongeBob, hati-hati. Hati-hati SpongeBob, hati-hati. Hati-hati SpongeBob. Up. Cukup. Nah, ada 3 part. Keluarin dulu base-nya. Oke, base-nya 1. Bagian bawahnya dan kepalanya. Ini ada kepalanya nih. Oke. Jadi ini ada 3 part. Bagian kepala, badan sama standnya. Dan standnya udah jelas banget. Ini Q Postcard. Ada nomor seriesnya tuh. Ini jumlahnya yang biasanya, kalau nggak salah ini jumlahnya nih, jumlah produksinya nih 1311 pieces harusnya ya. Kalau nggak salah itu kayak gitu bentuknya. Dan ini silakan dirangkai. Mari kita lihat Q Postcard. Nah ini bedanya sama Nendro, cuman beda tipis. Kalau Nendro tuh bisa digerak-gerakin. Nah kalau ini kayak PVC tapi dia lebih gede kepalanya, lebih chibi. Oke. Nah, sekarang tinggal harapannya Tete Pio aja. Berharap tidak ada jadi order di Indonesia. Iya. Kalau ini nggak ada yang order di Indonesia, bener ini cuma satu-satunya. Karena kebanyakan toko yang udah pre-order gitu, terus karena di Indonesia nggak ada yang beli, dia tuh cut order. Figur gitu biasanya kayak gitu. Serius. Dan waktu kemarin kejadian itu di figurnya Ichiban Kuji punya All Might itu harganya 3 juta lebih. Open PO cuman 2.800.000-an, beda 200 ya kalau nggak salah, beda 200.000. Tapi cut order. Jadi uangnya balik, uangnya pulang. Terus ya nggak ada yang punya. Kalau misalnya ada yang beli di Jepang terus dibawa ke Indonesia, itu satu-satunya orang yang punya. Jadi Auto limit. Iya. Makanya kalau buat figur gini, kadang saya mau kasih tahu harganya. Q Postcard itu ada di kisaran harga 330.000 sampai 350.000 untuk barang yang ready. Barang yang ready ya, barang yang ready ini biasanya segitu. Tapi kalau misalnya sudah jadi limit, itu bisa naik 200.000 lebih mahal. Mulai dari 100 dulu lah ya, mungkin 450.000 sampai paling tinggi untuk Q Postcard itu di harga 600 ribuan. Waktu itu untuk seriesnya Putri Disney. Putri Disney kalau nggak salah tuh, kan ini ada nih, Q Postcard kan ada 2 tadi kata aja deh. Iya. Ada yang A sama yang B. Yang versi B Aurel. Aurel bukan sih? Yang Putri Duyung deh. Oh, Ariel ya, Ariel yang versi B-nya itu sampai 600.000 karena nggak ada lagi. Jadi orang itu pengen beli di Indonesia dilepas 600. Jadi berharap aja kalau misalnya ini nggak ada, selamat. Melebihi yang juara 1 cosplay kemarin. Bener-bener ini Om Editor nih. Ini beda loh. Kalau misalnya ini cut order, hadiahnya tuh lebih dari yang kemarin Om. Yang apa namanya? Yang juara 1 cosplay individu
Kan jual play individu jualnya 500.000. Kalau ini card order 600.000. Berarti teteh hoki banget. Ada yang mau ditanyain nggak masalah Q-Posket? Mumpung ada di sini nih, ini kan ada macam-macam nih series gitu kan. Aku kan kayak jarang koleksi kayak beginian kan. Iya. Dapat pun dari hadiah gitu. Dari hadiah, ya. Aku masih mau apa sih yang bisa kalian ngumpulin kayak gini sih. Pengen? Ya. Boleh kalau misalnya mau. Nah, sarannya mau apa dulu yang dicari? Soalnya figur tuh kan macam-macam. Ada karakter yang justru dia keluar hanya di series tertentu. Series maksudnya bukan series karakter animenya. Kayak ini Sega Price ya. Sega Price ini cuman ngeluarin beberapa karakter doang gitu. Terus ada yang namanya play art, beda-beda. Dan itu harganya makin naik. Nah, untuk yang Teh Pio senengnya yang kayak gimana figur tuh? Yang sesuai karakter. Sesuai karakternya. Berarti kasih saranin sih kalau mau cari yang kayak gini. Yang dari Ban Presto punya. Ban Presto itu biasanya dia 1:1 sama karakter aslinya. Si pembentukan gambar, bentuknya gitu ya, detailnya itu oke. Dan untuk harganya cocok lah, under 500 dia Mas ya. Tapi kalau udah main yang kayak gini, Sega Price, terus barangnya udah langka, itu up dari 500. Lebih dari 500. Lebih, bahkan untuk yang play art aja bisa sampai jutaan. Mungkin gitu, siapa tahu nanti mau koleksi series Final Fantasy mungkin. Mungkin sih. Kayak waktu kemarin ya Om Editor ya, Kak Cita pernah kan bikin ini kan? Apa? Oke, ada sedikit gangguan tadi ya. Gangguannya tadi cuma nanya, kalau misalnya ini nggak nyampe Indonesia berarti otomatis yang ini kan? Itu udah dijawab tadi sebenarnya. Kalau ini nggak nyampe ke Indonesia, artinya ini cuma punya satu dong. Iya. Harganya bisa sampai 1 juta sih. Masa? Serius, kalau ada yang mau misalnya dia nyari nih lininya Togehimiko. Togehimiko tuh mulai dari yang Ban Presto, terus yang Sega Price. Habis itu dia nyari lagi yang scale figure. Dia nyari tuh lini semuanya. Begitu pas Q-Posket di Indonesia nggak ada nih. Harganya langsung ini saya punya nih, Teh Pio punya nih. 1 biji doang. Udah deh, suka-suka aja ngasih harganya berapa tuh. 1,5 juta ke 1.600.000 pasti dibeli kalau memang benar ini. Tapi itu balik lagi tergantung orangnya. Kayak gitu. Ya udah, intinya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditambahin nggak tuh kira-kira? Kalau misalnya kita mau PO kayak limited edition gitu, kalau mau tahu dari mana? Dari mana? Kalau KZ, nah ini KZ disclaimer lagi ya. Disclaimer nggak pernah disponsori oleh Kyo.id tapi KZ sering beli itu di Kyo.id. Oh, di Kyo. Di Kyo.id. Soalnya dia kadang-kadang suka buka PO yang di tempat lain nggak buka gitu. Meskipun harganya gitu-gitu aja gitu ya, tapi karena kuota untuk PO itu kan jarang. Kalau Kyo itu biasanya 1 atau 2 juga tetap diorderin, tapi lama banget. Cuman barangnya tetap ada. Makanya kasih saranin di Kyo.id itu oke lah. Jadi lebih aman ke sana, bisa cek untuk tempatnya juga ada di Bekasi. Dia tuh di Bekasi, iya, di Bekasi. Udah pernah ke sana? Mau ke sana deh. Mau ke sana. Berarti kalau ke sana sekarang tuh lagi zaman-zamannya Genshin Impact. Nah, dia lagi banyak-banyaknya tuh. Siapa tahu gitu mau nambahin kan selain ini gitu kan. Selain kostum gitu kan, nambahin Genshin. Nah, Genshin banyak di sana. Karena lagi banyak. Karena kan Kyo itu kayak bikin apa sih? Event sendiri lah buat ininya dia gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah gitu aja. Tenang aja, Pak. Jangan grogi. Tenang. Soalnya iya kayaknya dia tadi ini banget loh. Ini banget begitu tahu harganya mangap ya. Bingung juga. Iya, kayak kirain kan biasa kalau aku lihat itu harganya 300 gitu. Ya. Tapi ternyata bisa lebih. Bisa lebih. Dengan artian kalau nggak ada lagi si barangnya. Jadi kalau misalnya dia udah nggak ada lagi, terus si tokonya nggak produksi lagi, udah ini mahal. Ini mahal. Terus terutama untuk yang kayak gini. Kaja punya series yang Love Live. Love Live itu cuman keluar tahun 2019. Waktu itu ya.
Dan 2021 tuh dia udah nggak keluar lagi. Begitu ada yang nyari, satunya bisa KJ jual 800 sampai 900 ribu. Kaliin 9 biji. Berapa? Hampir 9 juta untuk yang kelasnya segede gini. Apa ada yang lebih gedenya? Ada yang lebih gedenya lagi. Jadi mainan gini kan ini teh sekitar 1 banding 8. Ada yang 1 banding 7 sampai yang 1 banding 1. Malah kalau misalnya mau ada yang sejauh ini tuh yang udah pernah kasih lihat ya, Supersonico 1 banding 2. Jadi tingginya kurang lebih 160 cm. Hampir setinggi orang. Iya. Terus yang pernah kasih lihat lagi One Piece. Oh, One Piece. One Piece itu ada Luffy sama Boa Hancock 1 banding 1. Boa Hancocknya berarti 180 cm, setinggi orang. Dan itu harganya juga ya semobil. Harga mobil. Itu kalau rusak Kalau rusak pecah. Karena bentuknya kan ini PVC. Ini kan PVC yang ini masih kayak karet lah ya. Pecah nggak akan terlalu bermasalah. Tapi kalau yang udah scale figure itu ketika pecah langsung bior. Baru tahu ya kalau kayak ginian harganya nggak main-main kan. Jadi untuk acara kemarin Kaze milih untuk yang menang itu nggak sembarangan dapat ini gitu kan. Gimana kira-kira setelah tahu? kayaknya disimpan sih. Disimpan nggak akan Simpan sampai limitednya. sampai limitednya. Iya. Udah gitu butuh duit jual. Iya. Aduh. Ya udah deh kalau gitu. Ini thank you banget buat Tevio karena udah mau diwawancara. Dan karena dari tadi kan saya lihat begitu denger harga tuh, oh ternyata mahal. Duit kan nggak main-main ya. Ya ini nggak main-main. Memang Q Postcard itu harganya memang 300-an sampai 350. Tapi kalau ada. Ada. Nah, kalau dia udah limit, misalnya nih, yang tadi Kaje bilang, ini kan ada nih angkanya nih, hurufnya nih, A sama B. Nah, kalau misalnya di satu kota atau di satu negara keluarnya B-nya doang. Nah, terus Tevio bawa yang A aja blok gitu. Punya sendiri kan. Orang tuh pasti bilang, "Ih, kok warna yang ini lebih bagus dari ini ya?" Ya udah, di sini nggak ada loh. Mau kasih harga berapa? Biasanya gitu figur tuh. Figur biasanya ya, karena yang kasih mainin ini nggak seperti Hot Toys. Hot Toys itu biasanya keluar di Marvel kayak Iron Man. Nah, biasanya kayak gitu. Harganya bisa naik, bisa langsung turun. Sedangkan kalau yang kayak gini nggak pasti. Tapi ketika ada orang yang benar-benar suka sama karakternya itu bakal dibela-belain. Bener sampai dicari. Jadi ini tolong dijaga baik-baik. Tolong dijaga baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin acara KJ waktu kemarin gitu kan. Kapan-kapan kalau bisa pakai lagi itu kostum. Jadi nanti kita ngobrol lagi lah di next episode lah. Boleh. Boleh, bahasanya beda sih, udah bukan otakun boxing lagi. Oke, jadi buat sobat KJ, terima kasih sudah nemenin ngobrol. Tadi KJ juga jadi panjang lebar. Nah, KJ baru lihat ekspresinya Tevio teh. Celangap gitu lihat ini harganya. Wow. Ya, Anda pasti terkejut. ada pesan-pesan buat yang nonton gitu setelah tahu beginian? Pokoknya yang baru tahu simpan ya. Siapa tahu limited. Siapa tahu limited. Iya. Tapi kalau nggak limited ya harganya gitu-gitu aja sih. Iya. Sebenarnya yang ini aja kayak dia ngabisin nih stok barang. Ini jadi cuma 300 bisa karena nggak ada lagi. Dan kita tahu kalau misalnya Darling and the Franxx itu kan nggak tahu ada season 2 atau tidaknya. Iya. Kalau tiba-tiba ada season 2-nya ini naik lagi gitu. Dan kalau buat yang kayak gini ini masih ada season 6-nya nih. Dan nggak taunya nanti di season 6 Boku no Hero Academia ini jadi fansnya tambah banyak. Terus punyanya cuma Tete doang. Boleh dah tuh. Kalau mau dijual gimana tuh harganya pasti wow gitu. Langsung mangga. tawar. Tapi diharapkan disimpan lah. Ini soalnya tahu apalagi kalau misalnya nggak ada lagi yang dijual ya kan. Ya udah, kalau gitu kita akhiri Silver KJ Otakun Boxing kali ini. Thank you buat Tevio udah harusnya kemarin ya. Iya. Cuman baru sekarang sempat kita ngobrol dan unboxing si figurnya. Karena waktu itu kan udah janji habis ini siapapun yang menang waktu itu kan. Iya.
unboxing ini bareng-bareng. Soalnya KJ sadar ini tuh cuman satu gitu, cuman satu di Indonesia, nggak ada lagi, belum ada. Tungguin aja lah bulan Agustus atau September besok. Ada yang apa PO-nya datang atau enggak gitu. Kalau datang ya paling 350 sampai 375 lah. Tapi kalau misalnya nggak datang, langsung deh. Tumpengan 600 ini. Ya udah, gitu aja. Thank you buat sobat KJ yang udah nemenin ngobrol. Jadi Silver KJ Otaku Unboxing kali ini segini dulu, dan mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ dan Teh Pio mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Otaku Unboxing berikutnya, dan kita akan create an otaku to be better. Dadah. Thank you, thank you. Pengennya duitnya aja, nggak mau ini, nggak mau kerjanya.